Halo semua, Putu Reza di sini kali ini untuk review Samsung Galaxy J5. Buat yang sudah sempat menyaksikan video impresi pertama saya, maka ini adalah kelanjutannya setelah memakai J5 selama kurang lebih 3 minggu terakhir. Buat sedikit pembuka, saya bahas soal desainnya dulu. Bentuk Galaxy J5 masih seperti kebanyakan ponsel Samsung terdahulu seperti seri E, Grand, Core, Young, dan lain-lainnya. Desain Samsung buat ponsel emang dari dulu ya gitu-gitu aja dan cuma beda di ukurannya. Galaxy J5 sendiri punya ukuran yang masih termasuk enak untuk digenggam dan dinavigasikan walau dengan sebelah tangan saja. Tombol power di sisi kanan, volume di sisi kiri mudah dijangkau dan sangat terasa kliki. Hal serupa juga berlaku untuk tombol home khas Samsung yang diapit tombol sentuh back dan multitasking. Sayangnya, kedua buah tombol sentuh tersebut tidak memiliki lampu backlight LED. Bodi perangkat dengan layar 5 inci ini juga enak dipegang berkat sentuhan akhir matte pada cover belakangnya. Jadi nggak licin dan bebas bekas jari. Covernya juga masih bisa dibuka untuk dapat menemukan dua buah slot micro SIM, sebuah slot micro SD up to 128 GB dan juga baterai. Ngomong-ngomong soal SIM card, kedua SIM card yang ada pada Galaxy J5 bisa digunakan untuk nyambung ke koneksi 4G. Menariknya, Galaxy J5 ini bisa terhubung dengan frekuensi LTE TDD 2300 MHz yang artinya kartu Bolt bisa dipakai seperti yang terlihat di banyak iklan. Tapi sayangnya Bolt yang saya punya nggak bisa dipakai di J5 karena nggak bisa diaktifin. Syukurnya smartphone 4G ternyata bisa dipakai tanpa masalah. Tapi sedikit catatan yang perlu diketahui kalau slot SIM card kedua diisi kartu semacam Bolt atau smartphone tadi, maka J5 akan mengunci penggunaan data menggunakan SIM card tersebut dan tidak bisa menggunakan slot SIM card pertama. Beda halnya jika kedua slot diisi dengan SIM card GSM biasa, maka pemakai J5 bisa leluasa berpindah-pindah mau SIM card mana yang dipakai untuk akses internet. Di bagian layar, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, Galaxy J5 ini punya luas 5 inci. Panel yang digunakan adalah jenis Super AMOLED dengan resolusi 1280x720. Soal kualitas nggak beda dengan layar ponsel Samsung pada resolusi yang sama. Gambarnya tajam dengan karakteristik warna bersaturasi tinggi. Visibilitasnya di berbagai sudut serta di bawah sinar matahari juga sangat baik. Jika ada kekurangan, mungkin ya soal saturasinya tadi. Karena warna terlihat sangat cerah, kadang gambar atau foto terlihat lebih bagus dari aslinya alias nggak natural. Bergeser ke bagian hardware, deretan spesifikasi Galaxy J5 ini sebenarnya sama sekali nggak spesial. Inti dari Galaxy J5 hanya ditenagai prosesor Snapdragon 410, RAM 1,5 GB dengan Adreno 306 untuk GPU. Sedangkan di bagian sistem operasi masih berbasis Lollipop dengan tambahan kustomisasi TouchWiz untuk user interface. Meskipun sebenarnya Snapdragon 410 lebih identik dengan ponsel entry level, tapi ceritanya jadi lain saat dipakai di J5. Berbagai macam tugas yang saya bebankan mulai dari yang standar seperti browsing dan akses ke media sosial sampai gaming, semuanya ternyata bisa dijalankan dengan sangat baik oleh Galaxy J5 ini. Meski memang untuk game dengan visual keren seperti Lara Croft Go, setting grafis harus diturunkan ke medium agar game berjalan lancar. Multitasking juga berjalan baik pada Galaxy J5, padahal RAM yang ada sebenarnya cukup tanggung di angka 1,5 GB. Meski demikian, ternyata setelah saya lihat ke bagian sistem, manajemen RAM-nya sangat baik dengan rata-rata menyisakan ruang 400-500 MB. Jadi wajar kalau lag hampir tidak saya temui meskipun sesekali masih muncul. Performa oke dari Galaxy J5 tentu nggak lengkap tanpa baterai yang baik pula. Kapasitasnya cuma 2600 mAh saja, tapi daya tahannya patut diacungi jempol. Waktu standby 12 jam dengan screen on time sekitar 3 jam 45 menit bisa dilewati meski dengan ada aktivitas gaming atau menonton video. Jika penggunaan lebih ringan, waktunya bisa lebih lama lagi seperti yang ada pada gambar berikut. Di bagian kamera, Galaxy J5 dilengkapi resolusi 13 MP dengan bukaan lensa f1.9 yang teorinya bisa membuat kamera menangkap lebih banyak cahaya pada kondisi low light. Tampilan antarmuka pada viewfinder-nya bersih dan memudahkan navigasi kamera. Pilihan mode yang disediakan juga cukup banyak, namun jika dilihat seksama, ternyata tidak ada pilihan HDR di kamera Galaxy J5 ini. Cukup mengecewakan. Kualitas kamera J5 sendiri sebenarnya tergolong baik pada kondisi cahaya yang cukup. Warnanya bagus dengan detail yang cukup terjaga. Sayangnya saat cahaya kurang oke atau kondisi gelap, maka noise akan bermunculan di foto dengan tingkat detail yang juga mengalami penurunan. Di bagian depan, kamera Galaxy J5 dilengkapi LED flash untuk memberi bantuan saat foto di tempat dengan cahaya yang kurang.
Fitur palm gesture juga ada untuk memudahkan selfie. Tapi dengan resolusinya yang cuma 2 megapiksel saja, bisa ditebak kalau hasil fotonya bakal standar-standar aja. Nyatanya hasil foto memang terlihat kurang tajam dan noise akan bermunculan pada saat kondisi remang. Fitur LED flash untuk mendampingi kamera sebenarnya oke, tapi sayangnya nggak cukup menolong. Dengan spesifikasi yang sebenarnya tidak wah, Galaxy J5 mampu memberikan pengalaman yang sangat baik. Layarnya bagus untuk multimedia, kemampuan untuk menjalankan berbagai macam tugas juga oke, dan ditambah baterai yang tahan lama. Kekurangan mungkin lebih ke bagian kamera yang biasa-biasa aja ya, tapi sebenarnya ini tidak jelek, cuma biasa aja. Oke, itu dia review saya kali ini untuk Samsung Galaxy J5. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Oh ya, jangan lupa untuk klik tombol like dan juga share video ini ke yang menurut kamu membutuhkan. Saya Putu Reza pamit, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Have a nice day.